Assalamualaikum Boli Lovers, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan kami di Boli Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alur cerita film India bergenre horor yang berjudul The Wife. Film ini dirilis pada tahun 2021 dan dibintangi oleh Gurmeet Chaudhary sebagai Varun dan Sayani Datta sebagai Arya. Seperti apakah kehororan film ini? Penasaran kan? Namun sebelum ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ya. Seorang pria bernama Vikram baru saja keluar dari penjara. Vikram yang dijemput oleh seorang pria tua mengalami masalah di tengah perjalanan. Salah satu ban mobil yang ditumpanginya bocor. Pria tua itu kemudian mencari bengkel terdekat dan meninggalkan Vikram sendirian di dalam mobil. Seketika kemudian ada seseorang yang melintas di sebelah Vikram dengan sepeda. Vikram yang terkejut kemudian keluar dari mobil untuk memeriksanya. Sepeda itu tiba-tiba tergeletak di jalan. Vikram seakan heran dan mendengar suara aneh dari tengah sawah yang penuh dengan tanaman jagung. Vikram menoleh penasaran. Ada rasa takut dan cemas meliputi pikiran Vikram. Plot film kemudian berpindah dari pedesaan ke perkotaan. Sepasang suami istri yang baru saja pindah ke apartemen bernama Varun dan Arya sedang beres-beres dan menata rumahnya. Di tengah kesibukannya, mereka berdua sempat memamerkan kemesraannya yang sesaat kemudian dibuat kaget dengan pintu lemari yang bergetar. Varun memeriksa lemari tersebut dan seketika pintu itu berhenti bergetar. Anehnya, ketika Varun membuka lemari itu kosong. Namun kemudian ada seekor burung gagak yang muncul terbang dan keluar dari lemari itu. Meski mereka berdua heran dan bertanya-tanya, mereka mengacukan peristiwa itu dan melanjutkan kesibukannya. Saat tengah memilih dan mengangkat barang, tiba-tiba ada panggilan di handphone Varun. Panggilan itu dari Vikram, namun Varun tidak menjawabnya. Keesokan harinya, Arya yang baru saja selesai mandi berniat membangunkan Varun. Namun tiba-tiba pintunya tertutup dengan keras dan kemudian membuat Varun terbangun dari tidurnya. Sementara Arya terkejut dan penuh dengan rasa heran. Varun menenangkan Arya dengan dalih ada angin kencang yang membuat pintunya tertutup. Film kemudian berlanjut di siang hari. Arya yang tengah di dapur mendengar suara pintu tertutup berulang-ulang. Ia kemudian memeriksanya, namun tak ada seorang pun di luar. Arya pun merinding dan diliputi dengan rasa takut. Ia kemudian menutup pintunya. Tiba-tiba sebuah foto dirinya bersama Varun yang dipajang di ruang tamu jatuh. Kaca bingkai foto tersebut pecah dan seakan membentuk garis yang memisahkan gambar dirinya dengan Varun. Meski merasa aneh, Arya mengacukan dan kembali menata foto tersebut. Sesaat kemudian ketika Arya membalikan badannya, ia terkejut. Tiba-tiba ada seseorang di belakangnya, yang ternyata adalah pembantu di rumah tersebut bernama Anjana. Malam harinya ketika Varun dan Arya tengah tidur, handphone Varun kembali berdering dan lagi-lagi ada panggilan dari Vikram. Namun kali ini Varun memutuskan untuk menjawab panggilan tersebut. Entah apa yang mereka bicarakan di telepon. Yang pasti, setelah itu banyak peristiwa aneh yang dialami oleh Varun dan Arya. Varun yang selesai dengan teleponnya kembali melanjutkan tidurnya, namun kali ini dengan raut wajah yang penuh dengan heran dan cemas. Di tengah tidurnya nyanyi, tiba-tiba muncul rambut ikal yang bergelantungan di atas muka Arya. Varun yang kaget terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba rambut itu menghilang. Seketika kemudian di belakang Varun muncul sosok hitam, seakan menjadi lega untuk Varun. Keanehan itu hanyalah mimpi buruknya. Paginya Varun yang baru terbangun merasakan sakit di bahunya. Ia kemudian memeriksanya di kamar mandi. Semakin aneh bagi Varun dan heran. Tiba-tiba ada goresan di bahu Varun. Keesokan harinya giliran Arya yang mengalami hal aneh. Ia yang baru selesai beres-beres di ruang makan dan dapur, dikejutkan dengan lemari dapur
dan air keran yang terbuka dengan sendirinya. Arya diliputi rasa khawatir dan takut. Ia menelpon temannya dan menceritakan semua kepada temannya, namun tidak menceritakan kepada Farun. Hingga malam tiba, Farun yang baru pulang dari kerja tiba-tiba mengamuk dan memarahi Arya karena telah menelpon Farun sebanyak 13 kali di jam kerjanya. Sementara Arya semakin bingung. Ia tidak pernah merasa melakukan panggilan telepon kepada Farun. Ia kemudian mengecek handphonenya dan benar saja ada panggilan keluar untuk Farun di handphonenya. Arya semakin merasakan keanehan. Ia mengatakan mungkin saja ada virus yang menyalakan handphonenya. Atau mungkin juga ini ulah hantu. Mendengar perkataan Arya, Farun semakin marah dan menganggap bahwa Arya sudah bersikap kekanak-kanakan. Arya bersikeras menjelaskan kepada Farun bahwa ada yang aneh dengan rumah ini hingga terjadi ketegangan di antara mereka berdua. Sementara Farun tetap tidak mau mempercayai cerita Arya. Hari berikutnya peristiwa mengerikan kembali terjadi. Pembantu di rumah itu, Anjana, membawa anaknya saat bekerja di rumah Farun. Tak ada yang aneh dengan hal itu, kecuali saat gelas merah yang bergeser sendiri dan jatuh hingga pecah mengagetkan Anjana. Anjana yang menganggap itu adalah ulah anaknya tidak sedikit pun memiliki perasaan aneh. Hingga peristiwa mengerikan itu terjadi. Anak Anjana yang masih kecil itu tertarik dengan suara mesin cuci. Dan entah bagaimana ceritanya, anak itu bisa masuk ke dalam mesin cuci yang tengah berputar mencuci pakaian. Anak Anjana pun meninggal, sementara Anjana shock dan berteriak histeris. Keesokan harinya Arya memutuskan untuk menemui Profesor Raimadas, seorang penulis sebuah buku yang berjudul Afterlife dan merupakan paranormal. Arya menceritakan semua peristiwa aneh yang ia alami di rumahnya dan meminta Profesor Raima untuk datang dan melihat rumahnya. Profesor Raima pun setuju untuk ikut dengan Arya. Sesampainya di rumah Arya, Profesor Raima langsung merasakan ada keanehan. Mulai gambar yang bergaris hingga suara aneh yang terdengar dari suatu kamar. Dan benar saja, ada penampakan tidak wajar yang bisa terlihat di mata Profesor Raima. Sosok makhluk yang menyeramkan dan membuat jantung Profesor Raima berdetak kencang. Profesor Raima kemudian menceritakan semua kehororan yang terjadi di rumah tersebut. Ia mengatakan bahwa ada hantu wanita bernama Sarika yang ingin membunuh Farun. Mendengar cerita itu, Farun merasa dibodohi oleh cerita yang dibuat-buat Profesor Raima. Ia menganggap itu hanyalah bagian dari naskah yang ia tulis di buku Afterlife. Profesor Raima pun akhirnya pergi dan meninggalkan rumah Arya. Malam harinya hujan turun cukup lebat. Dan keanehan kembali terjadi ketika Farun tidur. Tiba-tiba tangan Arya merangkul Farun dan seakan mengajak untuk bercumbu. Farun pun merespon cumbuan Arya. Dan tiba-tiba pintu kamar terbuka. Ada seorang wanita yang berdiri di tengah pintu. Mengejutkan, wanita yang berdiri itu ternyata adalah Arya. Seketika kemudian sosok perempuan yang bercumbu dengan Farun menghilang. Peristiwa itu kemudian membuat Farun shock dan tidak lagi bisa mengelak dengan kejadian horor yang selama ini tidak ia percaya. Farun pun kemudian menceritakan masa lalunya yang telah ia pendam bertahun-tahun. Film pun berganti ke alur balik di masa remaja Farun. Plot ini menjadi titik ditemukannya asal mula penyebab kejadian horor selama ini. Farun merupakan anak dari seorang tuan tanah di suatu desa. Ia memiliki saudara laki-laki bernama Vikram. Suatu ketika, ada seorang petani yang meminjam uang ke ayah Farun. Petani itu tidak bisa mengembalikan uang yang ia pinjam. Ayah Farun yang egois dan bejat kemudian melakukan pelecehan pada anak perempuan petani itu. Petani itu tidak bisa terima atas perbuatan ayah Farun dan ia mengancam akan melamporkannya ke pihak yang berwajib. Mengetahui nama baiknya terancam, ayah Farun akhirnya mencari bantuan untuk bisa membungkam petani itu.
Ia memutuskan untuk meminta bantuan wanita penyihir yang ada jauh dari pemukiman desa. Penyihir itu pun siap membantunya, tapi dengan satu syarat. Ia harus menikahkan Farun dengan putrinya yang bernama Sarika. Ayah Farun pun menyetujui syarat itu dan Farun pun akhirnya menikah dengan Sarika. Setelah pernikahan itu, kemanapun Farun pergi, Sarika selalu mengikutinya dan membuntuti Farun. Hingga suatu ketika kakak Farun yang bernama Vikram merasa terganggu dengan tingkah Sarika. Ia kemudian membawa Sarika ke tengah sawah dan menyiksa Sarika sampai tewas. Farun tak bisa berbuat apa-apa. Ia lebih memilih untuk lari dan meninggalkan desa tersebut. Sementara itu, Vikram harus bolak-balik masuk penjara. Cerita flashback Farun kemudian berlanjut di mana Farun menerima panggilan dari Vikram. Di telepon itu, ternyata bukanlah Vikram yang bicara, melainkan teman Vikram. Ia memberitahu Farun bahwa Vikram sudah meninggal dan menitipkan suatu pesan untuk Farun bahwa Sarika telah kembali. Mendengar semua cerita Farun, Arya mencoba menenangkan Farun dan berjanji akan selalu menemaninya sampai masalah ini terselesaikan. Sementara Farun kini yakin bahwa Sarika tengah mengincar nyawanya. Malam hari berikutnya, Arya dan Farun mendatangi rumah Profesor Raima dan meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah ini. Profesor Raima kemudian memanggil temannya yang bernama Ganesh. Pada jam 2.35 pagi, ritual-ritual mulai dilakukan. Farun diikat di kursi dengan ketat. Ganesh menjelaskan bahwa untuk mengusir Sarika, kita harus membiarkan Sarika masuk ke tubuh Farun. Sementara Arya merasakan ketakutan yang amat sangat. Proses ritual pun dimulai. Farun menutup mata atas perintah Profesor Raima, sementara Ganesh membacakan berbagai macam mantra. Seketika kemudian Farun berada di tempat lain. Tak disangka, Farun kini berada di rumah Sarika. Di tempat ini Farun mengalami hal-hal menyeramkan, mulai dari penampakan sosok laki-laki dengan wajah menyeramkan hingga seorang perempuan yang tergantung. Sementara itu, di tempat lain Farun merasakan kesakitan. Perutnya tiba-tiba membesar, mulutnya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Profesor Raima kemudian memegang kepala Farun dan mengatakan kepada Sarika yang berada di tubuh Farun bahwa Farun tidak bersalah atas apa yang terjadi padamu. Yang bersalah sudah engkau balas. Profesor Raima meminta agar Sarika pergi dan meninggalkan dunia ini. Roh itu menjadi murka dan memukul Profesor Raima hingga jatuh. Tubuh Farun sesaat terbang sementara Profesor Raima seakan ketakutan. Pada saat kaki Farun kembali menempel di lantai, Ganesh langsung menggapai tangan Farun dan menyalakan api di bawah tangannya. Entah api apa itu. Roh yang merasuki Farun seolah merasakan sakit terbakar. Dan sesaat kemudian ada semacam udara hitam yang keluar dari tubuh Farun dan kabur. Setelah itu Farun pun tersadar dan Arya langsung memeluknya. Profesor Raima menyampaikan bahwa semua telah usai, semua telah berakhir, dan kehidupan di depan akan kembali normal. Keesokan harinya Farun dan Arya seakan mendapatkan kehidupan baru. Farun yang selama ini mementingkan egonya untuk menunda punya anak pun mulai melupakan egonya dan berniat untuk segera punya anak dengan Arya. Mengetahui Farun telah berubah, Arya pun merasa sangat bahagia. Scene kemudian berlanjut pada plot di mana Farun sedang di kamar mandi, sementara Arya pergi keluar rumah untuk menemui temannya. Farun yang tengah mandi terdiam dan seolah memikirkan sesuatu. Benar saja, ia sedang memikirkan kembali masa lalunya. Dan disinilah fakta baru terungkap, di mana kebenarannya adalah Farunlah yang ternyata membunuh Sarika. Setelah selesai mandi, Farun pun berpakaian, dan setelah itu ada sosok makhluk menyeramkan yang tengah duduk di ranjang. Farun pun terkejut dan heran, bagaimana bisa makhluk itu masih ada di sini, padahal ia sudah mengusirnya. Dan seketika makhluk itu menampakkan wajahnya. Farun pun terkejut dan ketakutan, hingga ia harus terjatuh dari atas kamarnya.
Sarika akhirnya berhasil membalaskan dendamnya dan film pun berakhir. Enough! Itulah alur cerita film The Wife. Silahkan berikan komentarnya dan jangan lupa untuk share, like, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.